Gerakan 30 September yang dilakukan Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah satu halaman kelam dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia yang saat itu baru genap berusia 20 tahun. Sebuah pertumpahan darah anak-anak bangsa yang akhirnya menyebabkan terbunuhnya 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat. Tidak lama setelah perseteruan itu, berhembus isu dari pihak PKI tentang adanya kelompok jenderal atau Dewan Jenderal Angkatan Darat yang mau mengkudeta Presiden Soekarno. Atas isu itu, Presiden Soekarno memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk bisa menangkap dan membawa para anggota Dewan Jenderal untuk diadili. Soekarno pun memanggil para Menteri Panglima Angkatan Darat untuk bisa meminta kejelasan mengenai Dewan Jenderal. Sampai akhirnya Letnan Jenderal Ahmad Yani selaku Menteri Panglima Angkatan Darat menyatakan bahwa Dewan Jenderal Angkatan Darat itu tidak pernah ada. Yang ada hanya Dewan Kepangkatan Tinggi yang bertugas untuk memberi masukan dan pendapat. Hal itu juga dipertegas oleh Jenderal Abdul Haris Nasution yang memastikan bahwa isu tersebut tidak benar. PKI memutuskan untuk melakukan rapat pada tanggal 28 September 1965. Untuk membahas tentang presiden yang tengah sakit parah menurut mereka, dan di rapat inilah mereka merencanakan aksi penculikan sampai akhirnya PKI dan simpatisnya pun merencanakan untuk menculik para perwira tinggi Angkatan Darat yang anti komunis. Sudah sejak lama kekuatan komunis ini memprovokasi dan maksud rakyat Indonesia untuk bisa mendapatkan dukungan penuh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Salah satu kekuatan yang paling menentang PKI adalah TNI Angkatan Darat. Konflik antar PKI dan TNI Angkatan Darat yang mempunyai sejarah yang panjang. Pada malam 30 September, Gerakan 30 September atau G30S yang disebut-sebut terkait PKI, menculik dan mengeksekusi 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Mereka mengklaim tindakan ini dilakukan untuk menyelamatkan Soekarno dari ancaman kudeta militer. Target utama yaitu ada para jenderal yang disebut sebagai Dewan Jenderal, yaitu Ahmad Yani, Suprapto, S. Parman, D.I. Panjaitan, M.T. Haryono, Sutoyo, Siswi Miharjo, dan Pierre Tendean. Sebagai ajudan Jenderal Ahas Nasution yang menjadi target utama namun tetap berhasil lolos. Para jenderal yang diculik dibawa ke Lubang Buaya, sebuah lokasi di Jakarta Timur yang menjadi tempat eksekusi. Setibanya di Lubang Buaya, jenderal yang masih hidup diperlakukan dengan kejam. Mereka disiksa secara brutal untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka adalah bagian dari Dewan Jenderal. Namun, tidak ada satupun yang menyerah atau memberikan pengakuan. Pierre Tendean sebagai seorang ajudan muda menjadi sasaran penyiksaan berat karena dianggap bagian dari rencana militer. Meskipun ia bukan target utama, ia tetap menjalani nasib tragis yang sama dengan para jenderal. Setelah penyiksaan, satu persatu dari mereka dieksekusi secara keji. Tubuh mereka kemudian dilempar ke dalam lubang sumur tua yang sudah dipersiapkan. Pada 3 Oktober 1965, pasukan militer yang dipimpin Maijen Soeharto berhasil menguasai situasi. Pasukan dari Kostrad menemukan lokasi Lubang Buaya berdasarkan informasi intelijen. Sumur tua di Lubang Buaya dibuka dan ditemukan jenazah 7 pahlawan telah membusuk. Berita penemuan ini memicu kemarahan besar di seluruh Indonesia. PKI dianggap sebagai dalang utama meskipun banyak kontroversi terkait kebenaran peran mereka.